Pemerintah memberikan fasilitas peminjaman uang dari Kocek Negara. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat. Aturan tersebut baru saja diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 September 2025 yang lalu. Dalam belet itu dijelaskan pinjaman oleh pemerintah pusat bisa diberikan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisien, efektif, dan penuh kehati-hatian. Pemberian pinjaman juga harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko yang memperhatikan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut sejumlah persyaratan yang ditentukan. Pertama, jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah jumlah pembiayaan utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Kedua, pemerintah daerah juga harus memiliki rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah paling sedikit 2,5 atau ditetapkan oleh menteri. Ketiga, pemerintah daerah juga tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat dan atau kreditur lain. Keempat, kegiatan yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah dan penganggaran daerah. Kelima, permintaan pinjaman pemerintah pusat harus memiliki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dan terakhir, syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk BUMN sebagai calon penerima pinjaman juga harus memenuhi syarat minimal. Pertama, BUMN yang mau mengajukan pinjaman pemerintah pusat tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat dan kreditur lain. Kedua, BUMN juga harus mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, rapat umum pemegang saham atau pemilik modal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku telah mendengar rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara termasuk PNS pada 2026. Meski begitu, Purbaya menegaskan dirinya belum mendengar detail kebijakan itu dari Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara. Purbaya turut menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji ASN akan selalu ada. Namun lagi-lagi kebijakan itu sepenuhnya tergantung keputusan kepala negara. Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tri Budianto menuturkan, Kementerian Keuangan juga belum mendapatkan arahan kebijakan khusus untuk menyiapkan dana penggajian tambahan bagi para ASN pada tahun depan. Ia menekankan bila pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji sebagai agenda prioritas pada 2026, tentu besaran dananya akan langsung tergambar dalam APBN 2026. Selama 5 tahun terakhir, tepatnya pada periode 2019 hingga 2024, kenaikan gaji PNS baru naik 2 kali, yaitu pada 2019 dan pada 2024, atau baru 1 kali bila dihitung dalam 5 tahun terakhir. Namun bila dihitung dalam rentang 10 tahun, pada 2015 sempat ada kenaikan gaji PNS, artinya 3 kali dalam 1 dekade. Pada 2019 silam, mantan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji PNS sebesar 5%, sedangkan pada 2024, gaji PNS naik sebesar 8%. Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di kantor Kemenkeu. Mereka mengadukan praktik produsen emas yang melakukan pelanggaran terhadap pajak. Purbaya mengatakan beberapa produsen perhiasan tidak memiliki surat keterangan beli dan langsung menjualnya ke toko-toko emas. Akibatnya mereka tidak membayar pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Padahal produsen perhiasan yang legal harus membayar pajak 1,1% saat membeli emas dari pabrikan. Lalu ada juga PPN 1,6% untuk penjualan emas yang dibebankan kepada konsumen. Purbaya juga mendapat aduan, 90% produsen emas tersebut terindikasi tidak membayar PPN. Oleh karena itu, muncul usulan tarif PPN 3% dikenakan langsung di level pabrikan sehingga konsumen tak harus membayar pajak. Usulan tersebut kini tengah dikaji Kemenkeu sebagai langkah reformasi sistem perpajakan sektor perhiasan yang selama ini dikenal sebagai ladang empuk penghindaran pajak. Skema baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari industri emas yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun, sekaligus menciptakan iklim bisnis yang lebih adil bagi produsen patuh pajak. Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat sepanjang Januari hingga November 2024, nilai perdagangan emas fisik secara digital mencapai 53,3 triliun rupiah. Dari jumlah ini, volume transaksi emas mencapai 43,9 ton atau meningkat 430,6%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan mandatori penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 10% atau E10 akan berjalan di tahun 2027. Bahlil menjelaskan, mandatori E10 dijalankan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sumber-sumber energi dari nabati untuk kedaulatan energi Indonesia. Penggunaan campuran etanol diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor tersebut. Pasalnya sejauh ini impor BBM Indonesia, khususnya bensin masih cukup besar, yakni 27 juta ton per tahun. Sebelumnya, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menambahkan, pelaksanaan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum. Namun demikian, terkait pelaksanaannya di SPBU, Yulio mengatakan pemerintah akan memberi fleksibilitas kepada pengelola masing-masing. Arab Saudi sedang mengembangkan proyek rel kereta cepat baru bernilai ratusan triliun rupiah. Proyek tersebut bernilai 7 miliar dolar AS atau setara 116 triliun rupiah. Proyek ini akan membentang sepanjang hampir 1.500 km dan mengalahkan kereta cepat Indonesia, WUS, yang hanya 142,3 km. Perusahaan kereta api Saudi SAR akan membangun proyek ambisius yang disebut sebagai keajaiban gurun tersebut yang akan menghubungkan Jeddah di Laut Merah dengan Damam di Teluk melalui Riyadh. Kereta cepat baru akan memangkas waktu tempuh antara Riyadh dan Jeddah dari sekitar 12 jam dengan mobil menjadi kurang dari 4 jam. Proyek tersebut memperluas jaringan kereta api nasional dari 5.300 km menjadi lebih dari 8.000 km. Kereta cepat merupakan bagian dari visi Saudi 2030 untuk menggenjot ekonomi dan melepaskan ketergantungan dari minyak. Kerajaan ingin menjadikan Saudi sebagai pusat logistik dan transportasi utama bagi kawasan Teluk dan kawasan Arab yang lebih luas.